Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya lagi ketemu sama mesin cuci merek Sharp. Jadi keluhannya itu di bagian spin atau pengering dia nggak mau muter atau pelan ya di start awal. Kita mau coba dulu tes satu-satu. Ini kita tes dulu bagian pencuci. Di sini normal ya, pencucinya cukup kuat putarannya, artinya nggak ada masalah. Dan kita coba untuk spin. Nah ini nggak jalan ya di awal atau pelan ya. Nanti saya belum tahu. Nah ini saya putar di bagian tabung cukup ringan karena biasanya suka kalau ada pakaian yang masuk gitu kesangkut dia berat gitu ya, atau bearing dari dinamonya kalau diputar begini keras ya berarti bearing dinamo bermasalah. Cuma ini ringan, jadi kita coba langsung ke area belakang, kita putar knob dan di sini muternya beneran, di sini muternya pelan ya. Wah ini mah nggak kuat ya kalau untuk putaran dikasih beban. Cuma lama-lama dia kencang teman-teman di sini. Lama-lama kuat dan stabil ya. Artinya di awal dia bermasalah, pelan sekali. Ya kalau dikasih beban kemungkinan nggak bakalan kuat. Ini saya agak curiga ke area kapasitor. Nah ini saya mau kasih unjuk caranya untuk tes kapasitor kalau kita nggak punya tester teman-teman ya. Kita tinggal balik fungsi kabel ya. Nah di sini ada keterangan warna dan mikronya untuk warna kabel. Untuk mengetahui kapasitor untuk pencuci yang mana dan pengering yang mana, kita tinggal lihat di ukuran dari mikronya ya. Dia yang lebih besar mikronya itu berarti untuk pencuci dan yang lebih kecil mikronya itu untuk pengering teman-teman. Di sini juga ada keterangan warna kabel, jadi teman-teman bisa lihat aja ya. Nah, ini saya mau coba balik ya fungsinya. Jadi yang tadinya buat spin, ini kita potong dulu ya. Yang buat spin, nanti kita tuker ke bagian kapasitor atau jalur kabelnya yang kebuat pencuci. Untuk pencuci kan lebih besar tuh. Jadi kita mau tes kalau diganti pengering dinamo pengeringnya masukin ke kapasitor yang buat nyuci dengan ukuran yang lebih besar, dia muter nggak dinamonya. Ini cara simple ya teman-teman ya, buat tahu fungsi dinamo itu masih normal atau enggak. Jadi jangan buru-buru ganti. Nah ini tinggal dibalik aja kabelnya ya. Jadi kalau kalian bingung bisa lihatlah di kapasitornya itu ada warna kabel dan ukuran. Ingat aja ukuran mikro yang paling gede itu buat pencuci, yang kecil mikronya itu buat pengering. Nah ini tinggal dibalik aja ya. Saya pikir cukup mudah lah ya, nggak perlu dijelasin detail. Nah ini kita coba jumper buat dinamo yang ke kapasitor spin atau pengering. Saya rubah ke kapasitor yang buat pencuci, harapannya buat ngetes dinamo. Ini kira-kira muter nggak ya kalau kita ganti ke yang pencuci. Di sini kita mau tes teman-teman, kita putar dan di sini langsung muter ya. Nah di sini langsung muter kencang. Kita coba sekali lagi dari awal. Nah di start dia cukup kencang, tadi kan pelan ya. Nah ini cukup kencang, artinya dinamo oke ya teman-teman ya. Nah ini tinggal kita untuk ganti sama kapasitor yang baru aja ya. Karena ini udah pasti kapasitor dari spinnya itu bermasalah karena pelan ya. Nah ini dia teman-teman bisa ngelihat di sini ada warna kabelnya, terus mikronya ya. Mikro yang lebih besar itu buat pencuci, mikro yang lebih kecil itu buat pengering, dan di situ ada detail warna kabel. Jadi harusnya sih nggak bingung ya. Atau teman-teman kalau mau ganti dengan kapasitor yang baru, kita foto dulu kabelnya. Nah ini juga ada problem tambahan kata pemilik, yaitu airnya itu ngalir terus. Kalau diisi air kemungkinan besar sih ada masalah di seal ya. Nah ini dia di dalam sini ada airnya dan ngalir terus. Setelah saya buka ternyata sealnya kotor. Dan ini jadi ngeganjel ya. Bagian seal itu bikin mesin cuci itu bocor air keluar terus ya. Karena ini ngeganjel kotoran, jadi sealnya nggak ketutup sempurna ya. Nah ini teman-teman bisa langsung bersihin aja lah. Ini mah gampang ya. Dia nggak susah buat bukanya. Nanti masangnya juga gampang. Ini tinggal dibersihin aja nih. Ini kotor banget. Jadi kotoran-kotoran ini tuh nyumbat area bawah dari seal ya. Jadi ngegantung gitu ya. Dan itu yang bikin bocor. Oke, kita balik lagi ke kapasitor. Ini kapasitor yang baru teman-teman. Ini saya lebihin ya.
Yang lama itu kan 11/3 ya, 11 buat pencuci, yang 3 buat pengering. Nah, ini saya ganti pakai yang pencucinya 12, pengeringnya 4. Saya lebihin 1 ya. Ini sudah dipasang, sealnya sudah dibersihkan. Nanti kita mau pasang dari kapasitornya ini teman-teman. Ini kenapa saya lebihin, karena buat ngejaga tenaga ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak bikin panas berlebih juga, karena lebih mikronya cuma sedikit. Nah, ini untuk warna kabel harus sesuai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung bisa lihat di sini ada keterangan warna. Nah, ini dia 12/4, 12 mikronya ada tulisan R dan B, berarti red and black ya, atau merah dan biru. Merah dan hitam ya. Sementara yang itunya tadi tinggal sisanya aja. Nah, ini harus disamain. Di sini juga ada keterangan dari warna kabel. Artinya nggak boleh kebalik ya, harus sesuai. Jadi kan teman-teman kalau bingung bisa lihat di situ aja. Kita pasang, kita sambung kabelnya satu persatu. Untuk spin atau pengering ya, kapasitornya harus pakai untuk spin dan pengering. Begitu juga sebaliknya ya, pencuci bisa pakai untuk pencuci. Ini isolasi harus kuat dan rapat, karena ini berhubungan dengan air ya kalau kalau mesin cuci. Nah, ini sudah ditaruh di tempatnya, di situ ada tempatnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tes, kita colok dan kita putar knopnya bagian pengering. Oke, setelah diputar ini langsung muter, langsung top chair. Alhamdulillah langsung bagus. Ini kalau ngomongnya agak ngos-ngosan, malum ya teman-teman, soalnya lagi capek banget. Nah, ini dia muter ya. Jadi begitu diputar knob dia langsung gerak kenceng. Kita buka, nah, ini kelihatan muter ya. Ini rem bekerja dan switch pemutus arus, jadi berhenti. Kita tutup, kita lihat dan hidup lagi. Cukup kenceng ya, langsung gerak gitu ya. Untuk air juga ini sudah aman teman-teman. Nah, ini kita coba ya, udah diisi air. Tadi kan sealnya kotor dan dia bocor, dan di sini sudah nggak bocor. Oke, di sini sudah bagus teman-teman, mantap. Itu dia tadi permasalahannya ya. Untuk keluhan mesin cucinya itu nggak bisa ngeringin ya. Putaran awal itu berat dan ternyata si kapasitornya bermasalah teman-teman. Untuk ganti kapasitor bisa pakai ukuran yang sama, dan kalau mau dilebihin lagi sedikit boleh, asal lebihnya itu 1 mikro. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.